Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada bagian akhir dari Kitabul Iman Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Wa qawlihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih, idza nasahu lillahi wa rasulih. Babu qaulin nabiyyi, utawi iku bab nerangaken dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinu utawi
tiange agama iku an-nasihatu nasihah lillahi maring Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira pemimpine umat Islam wa ammatihim lan wong-wong awame umat Islam wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Bab menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ad-din artinya qiwamuddin atau imaduddin, tiang daripada agama itu adalah nasihah, yaitu an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, untuk para rasulnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, untuk orang-orang awam dari kalangan umat Islam. An-nasihatu lillah artinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah. Itulah yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti adanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Karena itulah maka kita umat Islam meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa benda, bukan berupa jisim, bukan berupa jisim yang memiliki bentuk, bukan berupa jisim yang memiliki ukuran. Karena jisim semuanya memiliki ukuran, memiliki bentuk. Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan berupa jisim. Allah bukan jisim yang kathif, yang bisa disentuh dengan tangan seperti manusia, seperti binatang, batu, tembok. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga bukan jisim latif, yaitu jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan seperti cahaya, kegelapan, angin, udara. Allah sama sekali bukan jisim kathif dan juga bukan jisim latif. Allah Subhanahu wa taala juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Tidak disifati dengan al-a'rad, yaitu sifat-sifat benda. Sifat benda seperti memiliki bentuk, memiliki ukuran. Sifat benda seperti berada pada tempat, berada pada arah. Itu adalah sifat benda yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat benda seperti naik, turun secara fisik, masuk, keluar secara fisik, itu adalah sifat benda yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu an-nasihatu lillah artinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah.
Kemudian an-nasihatu li rasulihi. An-nasihatu li rasulihi artinya yaitu dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini tanpa ragu bahwa Muhammad ibn Abdullah Al-Quraisy yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin. Meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu shadiqun fi jami'i ma akhbar. Beliau itu jujur, beliau itu benar dalam setiap yang beliau khabarkan. Karena semua yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya adalah benar. Wajib kita membenarkannya. Baik hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah hal-hal yang terjadi di masa yang lalu tentang penciptaan, awal penciptaan makhluk, tentang kisah para nabi, tentang kisah-kisah umat terdahulu, wajib bagi kita membenarkannya. Demikian juga tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Allah mengatakan ini perbuatan ini halal, perbuatan ini haram, ucapan ini halal, ucapan ini haram. Wajib bagi kita untuk membenarkan semuanya itu. Semuanya benar. Kita wajib mengatakan yang halal, yang dikatakan halal oleh Nabi sebagai halal. Kita wajib mengatakan, meyakini apa yang dikatakan Nabi itu haram sebagai perkara yang haram. Tidak boleh kita mendustakannya. Juga termasuk sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang. Baik yang akan terjadi di dunia, yang akan terjadi di alam barzakh, atau yang akan terjadi nanti di akhirat pada hari kiamat. Wajib kita untuk membenarkan semuanya itu. Itu yang dimaksud an-nasihatu li Rasulillah. Termasuk an-nasihatu li Rasulillah adalah dengan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya, kita tetap memuliakan beliau. Termasuk memuliakan para sahabatnya, termasuk memuliakan keluarganya. Itu adalah bagian dari an-nasihatu li Rasulillah. Termasuk an-nasihatu li Rasulillah juga menghidupkan sunnahnya, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ahkaman. Baik akidah maupun ahkam, kita menghidupkannya dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengajarkannya kepada sebanyak-banyaknya orang. Itu termasuk ihya'us sunnah yang merupakan bagian dari an-nasihatu li Rasulillah. Termasuk juga an-nasihatu li Rasulillah, kita berusaha untuk berakhlak, mengikuti, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. An-nasihatu li Rasulillah, apabila kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin. An-nasihatu li a'immatil muslimin. A'immah jamak dari imam. Di sini bisa memiliki dua makna. Yang pertama, a'immatul muslimin, yang dimaksud adalah para khulafa, para pemimpin, para khalifah al-muslimin, para pemimpin dari umat Islam. Jika yang dimaksud adalah a'immatil muslimin, maka yang dimaksud dengan a'immatil muslimin adalah para pemimpin, para khalifah dari umat Islam. Maka an-nasihatu li a'immatil muslimin artinya dengan mentaati mereka, dengan mentaati para imam tersebut, dengan
mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita dilarang untuk taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita taat terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka an-nasihatu li a'immatil muslimin dengan pengertian para khalifah, para pemimpin umat Islam adalah dengan cara mentaati mereka dalam kebaikan, mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka menyimpang, kita mengetahui para pemimpin ini menyimpang dari syariah. Mereka melakukan kezaliman misalnya, maka an-nasihatu li a'immatil muslimin, yaitu dengan cara memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka dengan cara yang halus. Kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, santun, dengan cara yang lemah lembut, kita memberikan nasihat kepada para pemimpin itu. Tidak dengan cara yang keras, tidak dengan cara yang justru misalnya dengan cara kasar, dengan cara justru membuka aib dia di depan umum misalnya. Maka itu sesuatu hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mengingatkan para pemimpin. Para pemimpin kita bukan orang yang maksum. Apabila kita melihat sesuatu yang salah pada diri mereka, bukan kemudian kita mencacinya, mencelanya melalui media sosial atau secara terbuka, tetapi hendaknya kita mengingatkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang yang tidak akan justru membawa kepada kemudaratan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa'ammatihim, atau yang kedua sebelumnya, a'immatil muslimin juga bisa berarti al-mujtahidun, yaitu para ulama al-mujtahidun, a'immah, para imam dari umat Islam. Bisa juga berarti yang dimaksud adalah para ulama al-mujtahidun. Jika itu yang dikehendaki, maka ya dengan cara mengikuti mereka, an-nasihatu li a'immatil muslimin, dengan cara mengikuti mereka dan dengan cara menyebarluaskan ilmu mereka dan senantiasa berhusnudzon kepada mereka para imam dari para ulama al-mujtahidun. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu li a'immatil muslimin. Jika yang dikehendaki itu adalah al-mujtahidun. Jadi a'immatul muslimin di sini bisa memiliki dua makna. Yang pertama al-khulafa, yaitu para pemimpin dari umat Islam. Yang kedua bisa berarti al-ulama al-mujtahidun. Jika yang dimaksud itu adalah al-khulafa, maka dengan an-nasihatu li a'immatil muslimin, dengan mentaati mereka dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dengan cara mengingatkan mereka apabila mereka menyimpang dari kebenaran dengan cara yang baik. Dan apabila yang dikehendaki itu adalah para ulama mujtahid, maka caranya adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran mereka dan menyebarluaskan ilmu mereka serta berhusnudzon, senantiasa berprasangka baik kepada mereka. Wa ammatihim, kemudian an-nasihah terhadap umumnya umat Islam, yaitu dengan dengan kita mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran, mengarahkan mereka kepada kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran kepada umat Islam.
mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka agar mereka mengetahui bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita ajak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengingatkan mereka terhadap hal-hal yang bisa membawa madarat bagi mereka, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Itulah yang dimaksud dengan an-nasihatu li'ammatil muslimin. Wa qawlihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Idza nasahu lillahi wa rasulih, tadi sudah kita jelaskan an-nasihatu lillah yaitu dengan beriman kepada Allah, wa rasulihi dan an-nasihatu li rasulillah yaitu dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana uraian yang tadi sudah kita jelaskan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismaila qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah annahu qala bay'atu Rasulullah ngetekaken salat wa ita'iz zakati lan ngetokne zakat wa nuskhi lan aweh nasihat likulli muslimin kanggo saben-saben wong Islam. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah bahwasanya beliau berkata, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjalankan salat, mengeluarkan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Itu tiga hal itu yang menjadi baiat Jarir ibn Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah senantiasa mengerjakan salat dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Apakah dalam keadaan senggang, longgar, ataupun dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan banyak duit, atau dalam keadaan sedikit duitnya, tetap dia mengerjakan sholat. Itu yang dimaksud dengan iqamis shalah di sini. Karena sebagian kita itu mengerjakan sholat hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika dia sedang santai maka dia sholat. Tapi kalau dia sedang sibuk, misalnya di kantornya, dia sedang sibuk di tokonya, dia sedang sibuk di sawah, kemudian dia tidak mengerjakan sholat. Sebagian orang begitu. Sebagian orang ketika dia sehat, dia sholat. Tetapi di saat dia sakit, justru dia meninggalkan sholat. Sebagian orang di saat hatinya sedang senang, dia sholat. Tetapi di saat hatinya sedang sedih, dia tidak mau sholat. Dan seterusnya. Mereka hanya mengerjakan sholat di saat-saat tertentu, dalam kondisi tertentu, tetapi mereka meninggalkan sholat di kondisi yang lainnya. Mendirikan sholat, menegakkan sholat, artinya dia senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dia tetap mendirikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia bisa berdiri, maka sholat dengan berdiri, dengan sempurna. Apabila nggak mampu sholat dengan berdiri, dia sholat dengan duduk. Nggak mampu sholat dengan duduk dan berdiri, maka sholat dengan berbaring, miring ke kanan atau ke kiri. Jika tidak mampu untuk dengan berbaring miring, maka dengan dengan terlentang. Jika masih mampu mengucapkannya dengan lisan, rukun-rukun qauli, maka dia membacanya dengan lisan.
Apabila nggak mampu, maka dia membacanya dengan hati. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dia tetap mengerjakan sholat. Meskipun super sibuk, sedang dalam kondisi sibuk, tokonya sedang sangat ramai di waktu sholat, maka dia tetap akan sholat. Dia tidak meninggalkan sholat. Bukan karena sibuk, misalnya tokonya sedang ramai, pengunjung, para pembeli, kemudian waktu sudah mau asar, dia tetap teruskan. Sehingga dia tinggalkan sholat demi untuk kesibukannya di toko misalnya. Tidak seperti itu. Tetapi hendaknya kita menjalankan sholat dalam semua keadaan. Wa ita'iz zakah. Yang kedua adalah mengerjakan atau mengeluarkan zakat. Tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Dari segi harta yang wajib dikeluarkan, yang disebut dengan mal zakawi, dari sisi nisabnya, dari sisi yang harus dikeluarkan, kemudian dari sisi mustahik zakatnya, semuanya harus sesuai dengan ketentuan syara. Karena ada sebagian orang, dia mengeluarkan zakat, atas nama mengeluarkan zakat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara. Ada sebagian orang mengeluarkan zakat tidak kepada mustahiquz zakat, tidak kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Ada juga sebagian orang yang dia mengeluarkan zakat tanpa ada hitungan, baik nisab maupun yang dikeluarkan. Yang penting dia ngasih sesuatu kepada fakir miskin, tanpa dihitung berapa harta yang dia miliki, kemudian berapa yang wajib dikeluarkan tanpa dihitung. Sebagian ada yang seperti itu. Sebagian ada yang tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan wajib zakat dan seterusnya. Di sini yang dimaksud dengan ita'iz zakah artinya dia mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian wa nushi likulli muslimin. Isi baiat Jarir ibn Abdullah yang ketiga adalah agar beliau memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, an-nasihatu li'ammatil muslimin, atau di sini an-nushu likulli muslim, nasihat untuk setiap muslim. Itu artinya adalah kita dengan dengan cara kita menunjukkan mereka jalan kebenaran, menunjukkan mereka jalan kebenaran, mengajari mereka ilmu-ilmu agama, mengajak mereka untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika kalian di sini kan semuanya muslim, maka kita kepada sesama, kepada teman yang sesama muslim, kita tunjukkan dia jalan yang baik. Kita ajak dia melakukan perbuatan yang baik. Kita ajari mereka ilmu-ilmu agama agar mereka bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang kufur, mana yang iman. Dia bisa membedakannya sehingga dia bisa selamat, bisa diselamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Termasuk kita nasihat terhadap seorang muslim, termasuk adalah mengingatkan mereka dari bahaya kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. At-tahdzir, memperingatkan mereka, mewaspadakan mereka dari kelompok-kelompok sesat. Awas, jangan bergabung dengan Wahabi misalnya. Karena Wahabi itu kelompok sesat, menyesatkan. Mereka mereka berpaham tasbih dan tajsim. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka meyakini Allah itu jisim dan itu adalah akidah kufur. Kalian hati-hati, jangan ikut kelompok itu. Kamu jangan ikut kelompok Hizbut Tahrir, karena mereka itu mengajarkan paham Qadariyah yang meyakini bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri yang ikhtiyariyah.
bahwa keburukan itu bukan Allah yang menciptakannya, itu menurut mereka. Kalian harus waspada, jangan ikut Hizbut Tahrir ya. Nah, kita kasih tahu teman kita, tetangga kita, umat Islam semuanya, itu namanya an-nushu likulli muslim. Jangan dibiarkan mereka. Jangan dibiarkan mereka terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Kita peringatkan, awas, hati-hati dengan Hizbul Ikhwan. Mereka mengajarkan ajaran Khawarij, mengkafirkan semua umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukan. Karena enggak berhukum dengan hukum selain hukum Islam, mereka kafirkan secara mutlak. Waspada, hati-hati terhadap mereka. Jangan gabung dengan mereka. Itu namanya apa? An-nasihah lil muslim, likullil muslim, memberi nasihat. Ini gabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, maka kita wajib untuk mengingatkan dia agar menjauhi kelompok tersebut, agar dia tidak bergabung dengan kelompok yang sesat dan menyesatkan itu. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan duniawi pun kita juga wajib mengingatkan saudara kita sesama muslim apabila mereka dalam bahaya. Apabila mereka dalam bahaya. Misalnya ada saudara kita sesama muslim, dia mau melewati suatu jalan. Yang kita tahu di jalan itu ada perampok di sana. Tadi kita lewat, ada perampok menghadang di sana. Yang setiap orang lewat nanti akan dirampok. Dan kemudian kita tahu teman kita, saudara sesama muslim, dia mau lewat itu. Apa yang wajib kita lakukan? Wajib kita lakukan, awas, jangan lewat sana. Lewat sana saja, jangan lewat sana. Di sana ada perampok. Nah, itu wajib kita memperingatkan dia. Ada pembegal harta, pembegal pembegal harta benda. Bagaimana jika kita mengetahui ada pembegal agama? Sekarang banyak pembegal agama, yaitu para kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan seperti Wahabi, Hizbut Tahrir dan Hizbul Ikhwan. Jika dalam urusan duniawi kita wajib mengingatkannya, maka dalam urusan agama lebih wajib lagi kita untuk mengingatkan mereka. Awas, hati-hati terhadap mereka. Jika kita melihat ada seorang yang dia berpakaian atau berpakaian selayaknya sebagai syekh atau sebagai seorang yang alim, tetapi dia mengajarkan ajaran yang sesat, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan, awas, jangan berguru kepada dia, jangan belajar kepada dia, karena dia ajarannya seperti ini, sesat menyesatkan. Wajib bagi kita untuk mengingatkan. Karena dalam urusan duniawi pun kita wajib mengingatkan saudara kita sesama muslim jika mereka terancam pada bahaya. Misalnya kita tahu makanan itu sudah ada racunnya, kemudian ada saudara kita mau memakannya, maka wajib kita mengingatkan, awas, jangan dimakan, itu di situ ada racunnya. Kita wajib mengingatkan agar dia tidak terkena bahaya, apalagi dalam masalah agama. At-tahdzir, mengingatkan masyarakat dari bahaya kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jangan sampai kita mendiamkan umat Islam dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Pada hari ini sangat banyak sekali kelompok yang sesat menyesatkan, dan banyak sekali pribadi-pribadi orang itu yang sesat dan menyesatkan. Dari sisi bahwa dia sebenarnya tidak tergabung dalam kelompok-kelompok sesat, iya, tetapi dia secara individu dia berfatwa tanpa ilmu misalnya, dan suka
mengajarkan sesuatu yang menyalahi syariat. Terhadap orang yang seperti ini, jika kita tahu, juga wajib kita mengingatkan umat Islam dari bahaya mereka, agar mereka selamat dunianya, selamat akhiratnya. Itu yang dimaksud memberi nasihat terhadap umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanata an Ziyad bin Ilaqata qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqulu dawuh sapa Jarir ibn Abdullah yauma mata ing dalem dinane mati sapa al-Mughirah ibnu Syu'bah. Qama jumeneng sapa Jarir ibn Abdullah fahamida nuli muji sapa Jarir ibn Abdullah Allah ing Allah wa athna lan ya muji alaihi ing atase Allah. Wa qala lan dawuh sapa Jarir ibn Abdullah alaikum bittiqaillah, alaikum ing atase sira kabeh bittiqaillahi kelawan takwa maring Allah. Wahdahu halis wijine Allah la syarika lahu, la syarika kang ora ana sekutu iku maujud lahu ketuwe Allah. Wal waqari lan kewibawaan wasakinati lan ketenangan. Hatta ya'tiyakum sehingga teka ing sira kabeh sapa amirun pemimpin fa inna ma ya'tikum mengko angin pestine teka ing sira kabeh sapa amir al-ana ing dalem wektu iki. Summa qala nuli dawuh sapa Jarir ibn Abdullah ista'fu jalu'a ampunan sapa sira kabeh li amirikum kanggo pemimpin sira kabeh. Fa innahu mangka sak temene amirukum iku kana ana sapa amirukum iku yuhibbul afwa, iku yuhibbu demen sapa amirukum al afwa ing ampunan. Summa qala nuli dawuh sapa Jarir ibn Abdullah amma ba'du fa inni mongko sak temene ingsun iku ataitu wastaqa sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ngucap sapa ingsun ubayyi'uka baiat sapa ingsun ing sira alal islami ing atase Islam. Fa syarata nuli aweh syarat sapa Kanjeng Nabi alayya ing atase ingsun wan nushi likulli muslimin lan aweh nasihat likulli muslimin kanggo saben-saben wong Islam. Fa bay'atuhu nuli baiat sapa ingsun ing Kanjeng Nabi ala hadza ing atase iki. Wa rabbi hadzal masjid lan demi Tuhane masjid iki. Ini satemene ingsun iku lanasihun yakti aweh nasihat laku maring sira kabeh. Tsumma astaghfara nuli istighfar sapa Jarir ibn Abdullah maring Allah wa nazalalan mudun sapa Jarir ibn Abdullah. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang kedua dan hadis yang terakhir dari Kitabul Iman yang berkaitan dengan masalah nasihat. Masih diriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah. Ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah itu adalah seorang gubernur Kufah. Kufah itu di daerah Irak. Sekarang di daerah Irak. Beliau menjadi gubernur di Kufah, artinya beliau pemimpin di daerah Kufah. Di saat Al-Mughirah ibn Syu'bah itu wafat, Jarir ibn Abdullah kemudian beliau berdiri. Beliau berdiri dan memuji Allah. Fahamidallah wa athna alaih. Dia memuji Allah, membaca hamdalah. Kemudian beliau berkata alaikum bittiqaillah. Artinya beliau berwasiat takwa kepada yang hadir agar bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga alaikum bittiqaillahi wahdahu la syarikalah wal waqari was sakinah.
meminta kepada masyarakat agar tetap mereka menjaga kewibawaan dan ketenangan. Hatta ya'tiyakum amirun, sampai datang pemimpin baru. Pemimpin baru pengganti dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang ditunjuk oleh khalifah. Jadi ada khalifah, kemudian di daerah-daerah itu ada amir yang kalau di kita namanya gubernur. Jadi ada presiden, kemudian di setiap daerah, misalnya di Jawa Timur ada gubernur, di Jawa Tengah ada gubernur, di Jawa Barat ada gubernur. Dulu juga demikian, ada khalifah, itu pemimpin tertinggi yang kekuasaannya seluruh dunia, bukan hanya satu negara. Kemudian ada amir. Nah, ada amir Kufah, ada amir Madinah, ada amir daerah-daerah Mesir dan sebagainya. Itu ada amirnya. Gubernur, kita biar mudah dengan bahasa kita, itu adalah gubernurnya. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah itu diangkat oleh khalifah menjadi gubernur Kufah. Nah, di saat Al-Mughirah bin Syu'bah gubernurnya itu wafat, maka nanti akan diangkat khalifah baru, diangkat amir baru pengganti dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Jarir ibn Abdillah meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah, tetap dalam kondisi tenang sampai ditunjuk amir yang baru, gubernur yang baru. Fa inna ma ya'tikumul an. Al-an di sini maksudnya fi waqtin qarib. Fi waqtin qarib. Artinya sebentar lagi akan datang kepada kalian pemimpin yang baru, gubernur yang baru. Jadi terkadang dalam bahasa Arab kata al-an, kalau kita kan biasa memaknai al-an itu ya sekarang ini. Tetapi terkadang al-an dalam bahasa Arab itu artinya bukan sekarang, tetapi sebentar lagi. Al-an sayati. Al-an sayati artinya bukan sekarang, tetapi sebentar lagi akan datang. Karena dekatnya waktu, sehingga kemudian dikatakan sekarang, karena sudah sangat dekat sekali. Fa inna ma ya'tikumul an, artinya pemimpin kalian, pengganti dari Al-Mughirah, sebentar lagi akan datang. Tsumma qala ista'fu li amirikum. Kemudian Al-Jarir ibn Abdillah berkata kepada masyarakat, kalian mintalah ampunan untuk pemimpin kalian yang sudah wafat, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian fa innahu kana yuhibbul afwa, karena dahulu beliau itu mencintai pengampunan, sehingga kalian mintalah ampunan untuk beliau yang sudah wafat. Tsumma qala amma ba'd. Kemudian Jarir ibn Abdillah melanjutkan pidatonya, dia mengatakan amma ba'du fa inni ataitun nabiyya, sesungguhnya aku telah datang kepada Nabi dan aku berkata ubayyuka alal Islam, saya membaiatmu pada Islam, keislaman. Fasyaratu alayya, kemudian Nabi memberikan syarat kepada siapa? Kepada Jarir ibn Abdillah dalam baiatnya, yaitu syaratnya apa? Wan nushi likulli muslimin, agar Jarir ibn Abdillah itu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan tadi sudah kita jelaskan apa makna memberikan nasihat kepada setiap muslim, yaitu membantu umat Islam, menunjukkan umat Islam kepada jalan kebaikan, mengajari mereka ilmu agama, memperingatkan mereka terhadap hal-hal yang membahayakan mereka, mengajari mereka hal-hal yang manfaat bagi mereka, dan memperingatkan mereka untuk menjauhi hal-hal yang membawa madarat, bahaya bagi mereka. Itulah yang dimaksud dengan an-nushu likulli muslim. Sudah kita uraikan sebelumnya. Fabaya'tuhu ala hadza, dan aku telah berbaiat kepada Nabi atas ini. Artinya Jarir ibn Abdillah sudah berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk memberikan nasihat setiap muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka beliau melaksanakannya. Nah, maka beliau mengatakan kemudian wa rabbi hadzal masjid inni lanasihul lakum. Melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah berjanji kepada Rasulullah untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Maka beliau lakukan itu. Beliau mengatakan wa rabbi hadzal masjid. Di sini sumpah, ya, sumpah rabbi hadzal masjid artinya demi Tuhan pemilik masjid ini. Rabbi hadzal masjid. Nah, masjid apa? Di sini ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama yang dimaksud adalah Masjid Kufah, karena ketika itu Jarir ibn Abdullah itu berada di Masjid Kufah. Sehingga beliau ketika itu berdiri kemudian menyampaikan yang tadi sudah kita baca. Kemudian beliau mengatakan wa rabbi hadzal masjid, artinya demi Tuhan pemilik Masjid Kufah ini yang beliau ada di dalamnya. Inni lanasihul lakum. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-masjid di sini adalah al-Masjidil Haram. Wa rabbi hadzal masjid ay wa rabbil masjidil haram, yaitu demi Tuhan al-Masjidil Haram. Karena apa? Karena dalam riwayat yang lain Jarir ibn Abdullah itu mengatakan wa rabbil ka'bati. Wa rabbil ka'bati. Kalau wa rabbil ka'bati berarti yang dimaksud dengan al-masjid dalam riwayat yang ini itu adalah al-Masjid al-Haram. Inni lanasihul lakum. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian. Itu sebagai apa? Sebagai pelaksanaan dari baiat Jarir ibn Abdullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma astaghfara, kemudian beliau meminta ampun kepada Allah, wa nazala, dan kemudian beliau turun. Turun maksudnya di sini jika ketika itu beliau naiknya, tadi kan dia qoma, di awal tadi dia berdiri. Berdiri ini ada kemungkinan cuma berdiri saja atau dia berdiri naik mimbar. Karena beliau kan berceramah di hadapan masyarakat pasca wafatnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jika beliau itu berdiri di atas mimbar, maka yang dimaksud beliau turun dari mimbar itu. Fanazala wa nazala artinya beliau turun dari mimbar. Kalau tadi berdiri tetapi tidak di mimbar, artinya beliau kemudian duduk. Duduk. Setelah beliau berdiri memberikan nasihat kepada umat Islam untuk melaksanakan perintah atau baiat beliau, janji beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memberikan nasihat kepada sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, dari bab dan hadis yang terakhir ini memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita memberikan nasihat kepada sesama muslim. Jangan lupa kita untuk senantiasa saling tolong menolong sesama muslim dalam kebaikan, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, dan jangan sebaliknya justru mengarahkan saudara sesama muslim dalam keburukan. Mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, mengajarkan mereka hal-hal yang baik, ilmu-ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok, ilmu din ad-daruri. Kemanapun kita berada, ajarkanlah. Dimanapun kita berada, ajarkanlah ilmu fardu ain kepada mereka dalam rangka nasihat terhadap sesama umat Islam. Karena ilmu agama lah yang akan menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Ilmu agama yang pokok yang akan menyelamatkan mereka di akhirat serta pengamalannya. Kita ajak bareng-bareng mereka untuk mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari, dan kita peringatkan mereka untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan,
dan juga menjauhi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dengan seperti itu, maka kita telah mengajarkan atau telah melaksanakan, telah mengamalkan salah satu dari tiang agama, yaitu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah, dan di antara an-nasihah adalah an-nasihah likulli muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Jika ada kesalahan atau dalam membaca atau penjelasan yang mungkin sabqul lisan atau memang murni kesalahan, silahkan untuk diingatkan, karena ini ada rekamannya sehingga masih bisa diingatkan kesalahan-kesalahan yang ada, bisa melalui media yang kita sediakan atau langsung secara pribadi, agar nanti kita bisa meluruskan dan agar jika ada kesalahan itu tidak terus menerus, tetapi bisa kita berikan catatan agar tidak menyebar kesalahan yang terjadi. Jadi kita sengaja terbuka agar semua orang itu bisa mendengarkan, dan agar semua orang yang mengetahui adanya kesalahan itu bisa meluruskan dan memberikan nasihat, seperti halnya bab terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan masih dalam kitab yang sama, Sahih Al-Bukhari, tetapi beralih pada Kitabul Ilmi. Kita memiliki memiliki niat untuk menulis apa yang sudah kita sampaikan dalam Kitabul Iman, dalam sebuah buku penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, sehingga lebih mudah untuk mengulang dan untuk memahaminya. Bagi kita semuanya yang mungkin bolong-bolong, kurang istiqomah, kadang ngaji, kadang tidak, atau kadang ngaji dalam kondisi normal, atau ngaji dalam kondisi nggak normal, ngantuk atau tidur, maka silahkan untuk dimurojaah. Jika ada teman yang bisa diajak untuk menambal, silahkan dengan temannya. Kalau tidak, maka bisa membuka kembali Facebooknya atau bisa langsung merujuk ke YouTube LDNO Kabupaten Kediri, karena apa yang kita kaji ini semuanya akan kita posting di YouTube agar semua orang bisa mengulang kembali sambil mengoreksi isi kajian, sambil murajaah, kemudian untuk memantapkan pemahaman, dan kemudian bisa diajarkan kepada yang lainnya. Setelah ini kita akan masuk pada bab Kitabul Ilmi, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan majelis ilmu, tentang keutamaan mengajarkan ilmu agama, dan seterusnya. Insyaallah dalam kajian setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Sanad ini kita belajarnya dari beliau Syekh Salim Alwan Al-Habib, Syekh Salim Alwan Al-Husaini, yang beliau sanadnya di belakang ditulis sangat banyak sekali, di antaranya dari Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala, dan juga dari para ulama yang lainnya sampai kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bisa dilihat sanadnya sampai kepada pengarang kitab, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Kalau sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengulang beberapa kali dari Syekh Salim, baik secara langsung ataupun juga melalui YouTube beliau, untuk menguatkan pemahaman dan untuk murajaah.
Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan ngaji saklawase, ngaji sampai kita mati. Semoga bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina لتقضى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.